Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian dengan tema keutamaan ibadah Quran. Untuk membersihkan waktu, marilah kita mulai kajian ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf Hasim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di kesempatan siang ini tadi saya sudah coba share ya, bisa langsung dibaca saja. Dan yang terpenting, kenapa kita menjalankan ibadah ini? Utamanya adalah ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di akhir hayatnya, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kurban 100 unta yang beliau sendiri menyembelihnya, ya, umur 60 tahun ya atau 63 tahun itu beliau yang menyembelihnya sendiri. Artinya secara fisik beliau masih kuat, ya. 100 unta loh, 100 unta. 100 unta nih 5 jari kali berapa? Kali 20 tangan ya. Dan menyembelih unta itu caranya berbeda dengan sapi ya. Berdiri gitu ya. Untanya berdiri. Jadi dalam bahasa Arab itu ada zibh ya, zibhun ya. Zibhun. Kalau nahar, kalau unta itu nahar. Sehingga dari contoh Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melestarikan ibadah ini dan berupaya keras berjuang untuk melaksanakannya. Apalagi kalau ada tema man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ya, maka Allah akan sematkan ya mahkota keutamaan untuk kedua orang tuanya di hari kiamat. Ya. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fama dhannukum billadhi amila bihadza. Sinarnya lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Ya, Rasulullah bertanya, kira-kira apa tuh ya? Yang ngamalin dapat fadilahnya pastinya akan lebih besar. Sehingga para ulama menyebutkan ini sunnah muakkadah. Ya. Gimana kalau kurbannya untuk yang sudah wafat? Nah, karena Rasulullah ketika menyembelih 100 unta itu menyebutkan bahwa kurban ini termasuk bagi mereka yang tidak kurban, gitu ya. Nah, maka yang tidak kurban sudah diwakili oleh kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi amalan yang hidup, ya, maksudnya itu amalan yang masih hidup gitu, ya. Jadi kalau Abi Jalal itu mendidik anak-anaknya, siapa nih kurban tahun ini, nah gitu ya. Kalau ya di saya berarti ya anaknya gitu ya, Nuha Rosidah Yusuf gitu. Nah, tahun ini Muhammad Taki Yusuf gitu. Kalaupun ada ulama yang tidak menggunakan itu, tidak apa-apa, silahkan ya. Yang penting perbedaan ini jangan sampai membuat kita bertengkar. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah ini tahadus bin nikmah, semoga tidak menjadi ujub keberkahan pernikahan kami ya. Saya merasakan ya pribadi saya, gitu, secara pribadi diri sendiri gitu ya. Ada 2 amaliyah yang terus bisa dijalankan tahunan iktikaf dan kurban, semoga istiqomah ya.
Terlebih lagi sebaiknya yang seperti Rasulullah ya, menyembelih sendiri ya. Makanya kemarin udah dibelanjakan ya oleh Ustaz Ali itu pisau ya untuk domba dan sapi ya. Semoga ada lagi ya, datang lagi nih udah awal bulan, mungkin bisa kita ajak-ajak lagi kaum muslimin ya. Tadi udah ada yang nanya, makanya saya kirim walaupun harganya keren ya. Untuk domba sapinya Ustaz Ali udah siapkan, jadi kita tinggal cari ini aja kan, cari mudohinya ya Ustaz Ali, betul nggak? Tinggal bayar ya 4 juta gitu seekornya, 3 juta ketang yang paling murah ya. Nah demikian dari saya ya, semoga ibadah kurban kita menjadi saksi kelak ya, bahkan bulu-bulunya itu ya menjadi saksi. Dan bahkan kalau ada yang ditunggangi itu ada yang bingung, Ustadz gimana kalau saya 10 ekor gitu ya, saya nunggangi yang mana ya. Ya secara umum hadis itu kita imani lebih kepada keutamaan bahwa kelak faidah yang besar ya, fadilah yang besar akan didapatkan bagi mereka yang mengamalkan kurban ya, seperti itu. Terlebih lagi kita bisa berbagi ya, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagi. Nah itu menurut para ulama ada yang menyebutkan maka yang kurban harus makan juga ya, dan hasil kurban juga kalau bisa ada yang disimpan ya, mungkin itu ijtihad kornet, mungkin itu tadi juga udah tahu teknologi itu teh gitu ya. Nah, mungkin kita akan ke sana juga, wallahu alam. Namun yang jelas kesempatan ini hanya datang sekali dalam setahun, maka berupaya ya, berupaya. Tapi ini tadi mungkin supaya tidak salah paham, yang bujangan juga boleh ya, gak usah nunggu nikah ya. Silahkan Ustadz Ahmad Rizaldi ya, Farhanun Hasnanun ya, kalau mau kurban silahkan, maftuhun ya, masya Allah. Nanti kalau ikutan diajarin cara nyembelihnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Udah lewat ya 7 menit lebih kayaknya. Akhirul kalam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Yusuf atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk semakin semangat dalam melaksanakan ibadah kurban. Dan semoga tahun ini kita bisa melaksanakan kurban. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian tersebut. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.